Sahabat yang Jemaat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri Dopafis, doa, pendalaman Alkitab, dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara follow dan like Instagram gbt.eka, subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan beribadah, kami mohon untuk seluruh jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita mau sama-sama memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan yang sungguh indah dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Kita mau merayakan hari ini, sebab inilah ibadah kemenangan kita, sebab Tuhan bersama-sama dengan kita seminggu ke belakang. Kita mau bersyukur sama Tuhan, sebab kasihnya Tuhan baik, sebab kasih Tuhan setia buat kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kau mau memberi yang terbaik buat kasih-Mu Tuhan, buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kami temukan di dalam Engkau. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, sebab pujian dari hati kami, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita lebih dalam lagi mengimani pujian ini, sebab kasih Tuhan sungguh kasih yang terindah dalam hidup Bapak Ibu. Oh, kasih yang terindah, oh hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu,
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Oh, tiada pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Amin. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mengagungi Engkau Tuhan. Glory bagi-Mu, segala pujian. Haleluya Yesus. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ajar kami untuk menyembah dengan hati kami, dengan kehidupan kami. Oh haleluya Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja segala raja. Haleluya Yesus. Sungguh Kau Allah yang mengasihi setiap kami. Sungguh Kau Allah yang bahkan rela berkorban nyawa bagi kami. Berterima kasih Tuhan. Kau menaikkan pujian kami lebih lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Naikkan setiap pujian-Mu. Mari sembah Dia, mari puji namanya. Haleluya Yesus Tuhan, segala pujian bagi-Mu Raja damai. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih
kasih buat karyamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Yesus. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Yesus, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat karya-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau layakkan kami, suci kuduskan kami, biar kami layak untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar kami layak untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi. Tuhan Yesus, kiranya Engkau jamah setiap hati anak-anak-Mu yang merindukan Engkau Tuhan. Setiap jiwa-jiwa di tempat ini dimenangkan oleh kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyambut Engkau Tuhan. Kami mau merayakan hari ini, memuji, memuliakan Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Kita punya Bapa yang hebat, kita punya Raja yang hebat. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan sebab Tuhan berkuasa atas bumi dan Dia bertahta atas setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab Raja yang hebat itu adalah Raja kita. Raja yang hebat itulah Bapa yang setia buat kita. Terima kasih Tuhan. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kalau kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, berkuasa di bumi, di surga, berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan kita, amin. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, amin. Pembebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, katakan betapa hebat, betapa kuat, amin.
Sebab Allah kita dahsyat, sebab Dia bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu. Mari kita mau lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja. Amin. Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sebab Tuhan yang hebat itu Allah kita, amin. Dia hidup, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang mendengar setiap kita. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Dia Allah yang mau memenangkan setiap Bapak Ibu. Kita percaya kuasanya Tuhan, kuasa yang mengalahkan maut. Sebab Dia besar. Mari kita mau lebih lagi memuliakan namanya. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya Engkau menjamah setiap hati yang ada di tempat ini. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan kita baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kita mau penuhi hadirat Tuhan, baik Tuhan, baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. For the Lord He is good, for the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Selama-lamanya. Amin. Oh, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan untuk Allah kita.
Sebab Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Saya percaya setiap kita di tempat ini semuanya masih semangat untuk memuji nama Tuhan, masih rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi. Tapi kita mau siapkan hati kita yang terbaik, kita mau siapkan tanah hati yang gembur untuk menerima kasih Tuhan, untuk menerima firman Tuhan. Biar apa yang Tuhan sampaikan semuanya sampai di hati kita dan merema di hati kita masing-masing. Kita tidak hanya mendengar, namun kita melakukan dalam kehidupan kita. Biarlah firman itu hidup dalam setiap kita. Dalam setiap kehidupan kita, Tuhan Yesus setia. Dalam setiap musimnya, dalam setiap minggu, bahkan setiap jam, tidak pernah Tuhan Yesus tinggalkan kita. Kita berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan, bahwa walau dunia berubah, walau dunia semakin jahat, tapi kita hidup aman karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus yang tidak kelihatan itu memberikan kita kasih-Nya, sehingga kita mengalami sendiri apa itu perjumpaan dengan Kristus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sampai hari ini dapat kami rasakan. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia, amin. Dalam setiap rencana-Mu ku percaya, hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini, yes, yes. Penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Engkau Tuhan, oh satu-satunya pengharapanku. Oh Yesus Tuhan, Kau yang bekerja. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia, Kau setia. Dalam setiap rencana-Mu ku percaya, hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, oh satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini, amin. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan. Tidak pernah sedetik pun pertolongan-Mu terlambat. Amin. Oh sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapan.
satu-satunya pengharapanku. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory bagimu Tuhan. Kau satu-satunya, tak pernah tinggalkan. Sebab Engkau Allah yang menolong setiap kami Tuhan. Tidak pernah sekalipun pertolongan-Mu terlambat. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Dalam setiap musim kehidupan kami Engkau turut bekerja Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mengundang Roh Kudus untuk memimpin kita dalam setiap hati kita. Oh Yesus Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima yang terbaik. Sebab Tuhan Yesus mau berbicara langsung pada setiap saudara. Oh Yesus Tuhan, Raja mulia kami agungkan. Glory, glory bagimu Yesus mulia. Haleluya Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan. Kita mau siapkan hati yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Oh sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi katakan, sampai selang ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. satu-satunya Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Kami datang dengan jujur di hadapan-Mu Bapa. Engkaulah satu-satunya pengharapan atas hidup kami. Engkaulah pegangan hidup kami. Itu sebab Tuhan saat ini kami datang kepadamu. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dengan segala beban-beban, segala persoalan, dengan segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Kami mau menyerahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang dapat kami harapkan. Itu sebabnya Bapa datanglah dan berbicara kepada kami. Engkau Tuhan akan menyampaikan isi hati-Mu sehingga benar-benar kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami membuka hati, kami membuka pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh mengerti isi hati-Mu, dan kami boleh berkomitmen untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semuanya siap dengan firman Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kita diingatkan bahwa kehidupan memang seringkali memberikan kondisi dan situasi yang bagi kita sulit memahaminya. Kalau mau jujur, coba sejenak saudara merenungkan diri kita sendiri.
Banyak di antara kita yang merasa lelah. Banyak di antara kita yang merasa capek. Bukan karena kurang tidur saja. Tetapi sangat lelah menjalani hidup ini karena ya memang beban yang ada. Hidup begitu banyak kesibukan dan banyak tuntutan. Banyak beban dan tanggung jawab dalam baik pekerjaan, baik dalam keluarga maupun ekonomi. Setiap hari kita bangun dengan bunyi-bunyi alarm. Karena seolah-olah kita diingatkan, sudah waktunya, ayo cepat bangun, ayo cepat berangkat. Kita dikejar-kejar waktu, dikejar-kejar target, bahkan juga dikejar-kejar dengan tanggung jawab. Sampai malam hari pun ketika kita sudah sampai di rumah, pikiran tuh seolah-olah masih melayang-layang di kantor. Hati masih penuh dengan masalah. Bahkan kadang-kadang saat kita ada di gereja pun, badannya ada di gereja, tapi pikirannya masih ada di cicilan saya belum selesai. Aduh, hati masih penuh dengan konflik, dengan masalah-masalah keluarga. Sehingga orangnya hadir di gereja, tapi seolah-olah jiwanya masih ada di parkiran. Belum ikut masuk. Sehingga seolah-olah rasanya sepertinya, aduh, kok seperti ini ya? Bahkan ada beberapa saudara yang rajin ikut ibadah-ibadah online atau ibadah-ibadah yang ada di medsos. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang yakin akan kebenaran firman Allah. Tetapi mereka mengatakan kok hidup ini terasa kering dan terasa berat ya. Kok rasanya apa ya? Kok kosong seperti ini? Nah, saudaraku sekalian, pagi hari ini Tuhan mengerti dan memahami situasi dan keadaan kita masing-masing. Sama seperti ketika Tuhan Yesus menyampaikan dan peristiwa-peristiwa sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya. Dia juga mengerti bahwa murid-muridnya akan segera menghadapi tekanan-tekanan hidup. Kelelahan-kelelahan, stres yang berkepanjangan, kebingungan, ketakutan, tekanan, krisis iman karena Yesus ditangkap. Dan Yesus akhirnya disalibkan. Dan Yesus akhirnya mati. Akan ada krisis-krisis itu. Tetapi apa kata Yesus kepada mereka-mereka yang sedang menghadapi situasi seperti itu? Yesus tidak berkata, ayo berjuang lebih keras, ayo lebih semangat, ayo hadapi, kamu kuat, kamu pasti bisa, kamu pasti mampu. Tidak. Dalam situasi seperti itu, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku akan tinggal di dalam kamu. Ini sebuah kalimat yang bukan cuma puitis, enak didengar. Ini bukan hanya sekedar kalimat indah untuk dihafal. Tetapi ini adalah sebuah undangan yang hidup. Sebuah pernyataan untuk membongkar dan mengerti sehingga kita boleh menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya mari kita mencoba membaca lebih dulu ayat ini, kemudian nanti kita akan menghayati apa maknanya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat,
Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayat yang kelima. Mari itu saya harap bisa terbaca. Kita akan membacanya bersama-sama dengan suara yang keras. Dan kalau saudara meyakini ini kebenaran firman Tuhan. Dan dengan cara yang sama Tuhan berbicara kepada saudara, aminkan dengan kuat. Ya, kata Tuhan, saya percaya ini janjimu bagi kami. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Loh, kok aminnya rasanya ragu-ragu. Apa iya? Mungkin beberapa saudara ada yang bertanya, apa sih maksudnya tinggallah di dalam aku dan aku akan tinggal di dalam kamu. Apa maksudnya sih? Intinya itu apa? Bagaimana saya bisa memahami tentang ini? Mengapa itu menjadi sebuah pernyataan, sebuah undangan untuk menjalani hidup dalam menghadapi banyak persoalan-persoalan kehidupan ini? Bahkan dalam menghadapi persoalan hidup ini kadang-kadang kita sampai berpikir, gimana jalan keluarnya? Sudah saya usahakan, saya sudah bekerja mati-matian. Pagi saya jadikan subuh. Siang saya jadikan kerja keras. Malam, bukan malam, tengah malam saya masih bekerja. Tapi kok kayak kosong gitu loh, nggak ada hasilnya. Kapan jawabannya? Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku. Apa maksudnya tinggallah di dalam aku? Tuhan ingin mengatakan, ingat, kalau kamu menghadapi begitu banyak problem dan persoalan, Tuhan bukan mengatakan atur hidupmu lebih baik, atau berjuanglah lebih keras, atau jadilah lebih kuat. Tidak. Tapi dia mengatakan satu pernyataan yang kalau saudara melihat di dalam tata bahasanya itu sangat istimewa. Karena dinyatakan dalam bentuk imperatif auris. Yang artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, imperatif auris itu adalah sebuah perintah yang aktif. Artinya, dengar ya. Kalau kamu merasakan begitu banyak tantangan-tantangan dalam hidup, maka jalan keluarnya adalah tinggal di dalam aku. Apa sih maksudnya tinggal di dalam aku? Ingat, kalau kamu berjuang sendiri, kalau kamu memikul bebanmu sendiri dengan kekuatanmu sendiri, kamu akan lelah. Kamu akan capek. Kamu akan merasa gak mampu. Karena apa? Karena ingat dalam perjalanan hidupmu, engkau tidak akan pernah sendiri. Karena sebetulnya aku ini sudah siap. Makanya ayat ini digabung, tinggallah di dalam aku karena aku akan tinggal di dalam kamu. Ini dua hal yang saling berkaitan dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tinggallah di dalam aku, tinggal itu bukan cuma sekedar datang. Kalau saya mengundang, Pak Roni jangan lupa ya tinggal sama saya. Tinggal sama saya, Pak Roni pasti mikir maksudnya apa? Tinggal, pergi ke rumahnya Pak Yu. Terus apa yang mau dikerjakan? Tinggal itu bukan hanya sekedar datang mampir. Istilah tinggal itu berarti saya minta bukan hanya
datang, tapi menetaplah, berdiam bersama dengan saya, dan terus-menerus berada bersama saya. Artinya, murid-murid itu dipanggil secara aktif, terus-menerus memilih hidup dalam hubungan dengan Kristus. Tinggal itu berarti kita didorong, kita diminta dengan aktif untuk terus-menerus memilih hidup ini dijalani dalam hubungan dengan Kristus. Kalau tadi saya minta Pak Roni tinggal, itu berarti bukan cuma ya mampir bertamu, enggak. Sama-sama. Sehingga bisa mengerti apa yang dilakukan setiap hari, apa yang dikatakan setiap hari, bagaimana mengatasi masalah setiap hari, bagaimana berhubungan dengan orang lain, bagaimana menghadapi situasi dan kondisi yang susah, bagaimana mengatur berkat yang Tuhan berikan. Semua tahu, itu tinggal. Itu berarti banyak sekali orang-orang percaya itu sebetulnya bukan kekurangan iman, bukan tidak percaya. Tetapi seringkali orang beriman itu lupa bahwa mereka itu tidak sendirian. Banyak orang anak-anak Tuhan menjalani hidup, dia tetap percaya sama Tuhan, tapi tidak ada hubungan yang akrab dan erat dengan Tuhan. Contoh paling gampang, walaupun HP kita itu mahal, walaupun HP kita itu canggih, fiturnya lengkap, tapi seringkali kenapa kok nggak bisa dipakai? Karena ternyata lowbat. Saya seringkali, loh kenapa di telepon kok nggak bisa masuk-masuk? Lah pas kebetulan lowbat. Artinya bukan HP-nya yang jelek, bukan kepercayaannya yang jelek, tetapi karena kita tidak tersambung dengan sumber daya. Enggak colok ke listrik, sehingga daya tidak bisa masuk. Bukankah demikian juga dengan hidup rohani? Seringkali kita sibuk, kita seringkali aktif, bahkan kita banyak melayani Tuhan. Tetapi dalam melakukan semua itu, kita jarang benar-benar melekat kepada Tuhan. Kita tidak tersambung. Sehingga kita bisa kerja, bisa. Kita bisa sibuk, bisa. Kita bisa melayani Tuhan, bisa. Tetapi lalu akhirnya kelelahan, kecapean. Sampai akhirnya merasa, kok kosong ya. Saya dulu kepingin pagi gitu, saya kepingin datang ibadah. Wah sudah semangat. Tapi pulang dari gereja kok kelihatannya masih kosong. Kok hati rasanya hampa. Kenapa? Karena semua itu dilakukan bukan karena hubungan yang erat sama Tuhan. Tapi dia lakukan semua itu dengan kemampuannya sendiri. Apakah HP tidak bisa jalan? Bisa. Setelah dicolok sudah penuh baterainya, wah jalan. Tapi kalau tidak dicolokkan lagi, dia akan mati. Dia akan putus. Dia tidak punya daya lagi. Itu sebabnya mari. Pada bagian yang pertama kalau kita menghadapi begitu banyak masalah-masalah dalam kelelahan-kelelahan baik, dalam pekerjaan baik, dalam usaha baik, dalam segala macam. Ingat. Maukah kita mengatakan Tuhan, aku mau tetap punya hubungan yang akrab dan erat dengan Tuhan. Bisakah saudara setiap hari ketika bangun pagi, sebelum melakukan semua yang lain, sebelum pegang HP, coba ucapkan doa sederhana saja. Tuhan, hari ini aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Buat kesadaran
Tuhan, hari ini aku mau dekat sama Tuhan. Minta. Berseru kepada Tuhan. Bahkan doakan. Saat saudara mungkin membuka HP setelah itu, ada pesan atau ada email atau mungkin ada berita-berita di medsos yang berat, yang rasanya kok aduh gimana ini ya. Kami sendiri kalau misalkan mendengar berita ada goncangan gempa di Tokyo gitu. Langsung yang muncul di pikiran apa? Wah, gimana anak saya? Kebetulan anak saya tinggalnya di Tokyo. Jadi, wah gimana anak saya? Seringkali itulah yang menjadi penyebab mengapa kita jadi khawatir, jadi gelisah, jadi takut dan menghadapi situasi jadi sangat tidak menyenangkan. Beda kalau sudah mengatakan, Tuhan, aku tahu ada pesan seperti ini, ada email seperti ini, ada WA seperti ini, ada situasi yang berat seperti ini. Tapi aku yakin aku tidak sendirian. Aku bersama dengan Tuhan. Itu kekuatannya. Itu artinya tinggal, melekat, terus menerus menetap, berdiam, terus mempunyai hubungan. Ingat, Tuhan adalah kekuatan kita. Itu sebabnya mengapa Tuhan mengatakan, kalau kamu terus terhubung, mempunyai kekuatan terus menerus tersambung dengan aku, maka ketika engkau tinggal di dalam aku, maka aku akan tinggal di dalam kamu. Ketika saya membaca dua kalimat ini yang dijadikan satu, timbul pertanyaan saudara. Mana lebih dulu ya? Tuhan tinggal di dalam kita sehingga kita bisa menghadapi bersama dengan Tuhan, atau Tuhan harus tinggal di dalam kita dulu baru kita bisa menghadapi semua. Ternyata kalau saudara baca di dalam ayatnya itu, Tuhan mengatakan aku di dalam kamu, itu sebetulnya adalah suatu janji deklarasi, komitmen yang Tuhan berikan kepada semua anak-anak Tuhan. Ingat, Yohanes pasal 15 ini ditulis menjadi sebuah pidato perpisahan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Setelah bagian ini, murid-muridnya akan menghadapi melihat bagaimana sengsara Yesus. Nah, sebelum berpisah seperti ini, Tuhan mengatakan, engkau sebagai anak-anakku, engkau yang sudah percaya kepadaku, ingat engkau mungkin akan merasa lelah, merasa capek, merasa takut, merasa bingung dengan semua yang akan terjadi. Tetapi ingat, kalau engkau tinggal di dalam aku berjanji, dan janjiku itu tetap tidak pernah berubah, bahwa aku berkomitmen memelihara dan menyertai kamu senantiasa. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ini yang luar biasa, saudara. Apa yang bisa memberi kekuatan pada kita selain kalau Tuhan senantiasa ada di pihak kita? Saudara masih ingat Mazmur mengatakan Tuhan adalah gembalaku, tidak akan pernah aku kekurangan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan yang akan menjaga aku. Tongkatmu, gadamu, itulah kekuatan bagiku. Aku tidak akan takut bahaya. Apapun yang terjadi, aku akan bisa Kenapa? Karena ada janji Tuhan, Tuhan menyertai kita. Itu sebabnya saudaraku sekalian, Tuhan tidak hanya memberi perintah, tinggal dalam aku, terus melekat, punya hubungan. Dan hubungan itu harus dipelihara secara aktif. Ingat, imperatif aorist, artinya terus kita harus punya upaya.
Bukan berarti kalau kita tidak punya upaya lalu hilang, tidak. Kristus lebih dulu hadir dalam hidup kita. Lalu apa bedanya? Kristus ada dalam hidup kita. Kalau kita menjauh dari Tuhan, kalau kita tidak tinggal terus di dalam Tuhan, apa efeknya, apa akibatnya? Saya memberi contoh seperti ini, saudara. Seringkali kita tidak memahami hal ini, tapi coba kalau perhatikan, ada sesuatu yang istimewa. Apa yang saudara perhatikan? Kalau ada seorang anak yang tinggal dalam sebuah rumah, orang tuanya itu berkata, "Nak, tinggal di rumah ini ya, tinggal bersama kami ya. Kamu boleh makan, kamu boleh tidur, apa yang ada di sini boleh kamu pakai, boleh kamu gunakan, ya. Pokoknya hiduplah bahwa kamu harus merasakan ada keluarga yang mendampingi, yang bersama dengan kamu." Apakah pernyataan ayahnya ini menjadi seolah-olah pernyataan supaya anak itu menjadi anak? Enggak, dia sudah anak. Dia sudah anak, makanya kamu boleh tinggal di rumah ini, kamu makan di rumah ini, tidur di sini, apapun yang ada boleh kamu gunakan karena kamu adalah anak. Nah, sekarang kalau dia tidak mau tinggal di rumah, kalau dia pergi jauh dari rumah, apakah kira-kira statusnya sebagai anak hilang? Enggak. Kalau saudara tidak melekat sama Tuhan, tidak tinggal di dalam Tuhan, bukan berarti saudara tidak menjadi anak Tuhan loh. Buktinya saudara tetap berdoa kok. Buktinya saudara tetap percaya siapa Tuhan dan Allahmu? Tuhan Yesus. Loh kan masih tetap jawab. Artinya ketika saudara pergi jauh, status saudara sebagai anak Tuhan tidak hilang. Tapi apa yang hilang? Apa yang hilang? Fasilitasnya. Kehangatan cinta kasih orang tua itu hilang karena kamu pergi jauh kok. Kamu yang memisahkan diri kok. Yang semestinya kamu bisa tidur dengan nyenyak di kasur yang empuk. Kamu terpaksa tidur di tempat yang keras dan kasar. Ya karena itu pilihanmu. Jadi kalau kita tidak tinggal tetap di dalam Tuhan, kalau kita berusaha menjauhkan diri, apakah kita bukan anak Tuhan? Anak Tuhan. Cuma saudara akan merasa kering, merasa lelah, merasa capek, seolah-olah kerjaan itu beban yang berat. Aduh majikanku cek cerewet nih. Aduh gak bisa ngerti aku. Berat rasanya. Sehingga rasanya aduh gimana ya kalau bisa aku tak terbang pergi gitu. Kenapa? Tidak melekat. Kalau kita melekat, Tuhan yang beri kekuatan. Ingat. Kapan ranting itu bisa berbuah? Kapan ranting itu bisa, ini dalam perumpamaan ini anggur saudara ya. Rantingnya anggur itu bisa mengeluarkan buahnya kapan? Ketika dia melekat. Kalau tidak melekat, ya nggak bisa. Nggak mungkin dia bisa berbuah. Kekuatan mengapa dia bisa mengeluarkan buah karena dia melekat. Saudara, kalau anak itu pergi seolah-olah saya bisa hidup sendiri, saya dengan kekuatan boleh, tapi ya hilang. Semua fasilitas-fasilitas yang sebetulnya sudah disediakan di rumah itu loh, nggak bisa dinikmati. Itu sebabnya mengapa banyak anak-anak Tuhan, dia berkata Tuhan kenapa ya, saya ini sudah percaya, saya sudah berdoa, saya sudah minta sama Tuhan, tapi kok kayaknya langit itu seperti tembaga. Kok sepertinya nggak ada jawaban apa-apa. Rasanya kok hati ini tetap tidak ada damai, tidak ada sejahtera. Kasih tidak meninggalkan saya, sulit saya mengampuni, sulit saya melakukan yang baik kepada orang lain. Sulit saya berbagi, saya selalu masih iri hati, amarah, dendam dan sebagainya. Kenapa?
Kenapa tidak keluar buah-buah itu? Itu disebabkan karena kita tidak melekat lagi kepada Tuhan. Maukah kita dengan sungguh-sungguh secara aktif memilih hidup dalam hubungan dengan Tuhan? Sederhana saudara, saudara kepingin sabar, saudara menghadapi masalah yang berat dan rumit, coba berdoa kepada Tuhan. Ajari aku hari ini untuk sabar Tuhan. Jaga mulut, jangan sampai aduh sudah ngomongnya keras, nadanya tinggi, oktavnya oktav 2 oktav di atas, nggak pernah pakai suara bass yang mantep. Belum kok. Ngomong. Gimana caranya? Coba minta sama Tuhan. Hidup betul-betul melekat sama Tuhan dan meminta. Kalau setelah pulang kerja saudara merasa rasanya kok bebannya kok berat, kok capek. Bisakah saudara berkata, Tuhan, aku saat ini capek Tuhan. Tolong pulihkan aku. Beri damai sejahteramu. Kenapa kok sebenarnya demi sejahtera tidak bisa datang? Kenapa kok beban pekerjaan terus muncul? Ya lalu alasannya habis gimana nggak muncul terus? Lawong, ya lawong. Baru sampai rumah ditelepon sama bos. Wah ini gini. Waduh, ya nanti. Sampai masih lagi terus nggak berhenti. Aduh rasanya. Tapi kalau saya minta Tuhan, aku memang capek. Tapi tolong pulihkan aku. Ingat, Tuhan tidak pernah menuntut doa-doa yang indah. Tapi Tuhan mengendaki doa-doa yang jujur. Yang sesuai dengan kondisi kita. Dan kita mohon pertolongannya. Kita mohon kekuatannya agar buah itu muncul dalam hidup kita. Maka saya yakin ketika sudah melekat, ranting itu akan mengeluarkan buah yang indah. Amin saudara. Amin saudara. Mari kata Tuhan, aku mau. Itu sesuatu yang indah. Aku mau hidupku menyenangkan Tuhan. Apa yang selanjutnya Tuhan katakan dalam ayat yang kelima? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali mungkin seolah-olah kok ini ngeremehkan sekali sih. Kok apakah aku tidak punya kemampuan? Apakah aku tidak punya kebisaan untuk melakukan? Ini bukan meremehkan kita. Tetapi ini sebenarnya adalah sebuah kekuatan kejujuran yang akan membebaskan kita. Seolah-olah Yesus berkata, kamu memang tidak diciptakan untuk kuat sendirian. Ingat, kamu itu diciptakan untuk bergandengan tangan dengan sesama anak Tuhan, dengan pertolongan Tuhan untuk maju bersama di dalam Tuhan. Sehingga dapat kekuatan yang baru dalam Tuhan. Itu bukan berarti kita lemah. Itu bukan berarti kita tidak mampu. Tetapi jangan sampai kita menjalani hidup dan mencoba menjalaninya tanpa bersandar kepada Tuhan. Banyak orang mengatakan, enggak kalau saya kuat kok, saya bisa kok, saya masih mampu kok. Biasanya kalimat-kalimat seperti itu diucapkan tepat sebelum dia benar-benar kolaps dan mengatakan, aduh aku enggak bisa. Itu sebabnya sebelum saudara mengambil keputusan-keputusan yang penting, baik dalam mengatur keuangan, baik dalam mengatur urusan keluarga, baik dalam pekerjaan yang rumit dan susah, maukah saudara berhenti sejenak, kemudian libatkan Tuhan dan bertanya, Tuhan, langkah bijak yang seperti apa yang harus saya lakukan sekarang?
Ketika saudara menghadapi banyak beban-beban yang berat, maukah saudara mengatakan, Tuhan, aku memang tidak sanggup menghadapinya sendiri. Aku mau memohon pertolongan Tuhan. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, kenapa kok seperti ini? Ingat, seringkali kita ini sok-sokan dan salah menempatkan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau tanya saudara, bengkel mobil atau bengkel kendaraan itu ada atau disediakan untuk apa? Untuk memperbaiki mobil yang rusak, mobil yang mogok, mobil yang tidak bisa jalan, atau untuk memelihara agar mobil kita bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa gangguan. Halo, saudara pergi ke bengkel biasanya apa? Maaf, biasanya saudara kalau pergi ke bengkel kalau pas mogok, ya toh, nggak bisa jalan, nggak bisa di starter, baru pergi ke bengkel. Sudah rusak saudara. Sebetulnya bengkel itu ada bukan hanya untuk memperbaiki yang rusak. Memang sudah dipelihara, sudah diperhatikan, tetap rusak karena aus, karena sudah usia, itu lumrah. Tetapi jangan sampai karena kecerobohan kita tidak pernah memeriksakan olinya sampai habis. Ya hancur itu yang namanya blok mesin. Itu. Karena tidak ada oli. Jadi jangan buat Tuhan itu semacam bengkel. Yang hanya kalau kita datang sama Tuhan ketika perlu. Ketika sudah tidak ada jalan keluar, sudah seolah-olah sudah mau macet semuanya. Seringkali hujan, panas, apapun selalu kita pakai kendaraan kita. Bukankah Tuhan harusnya, saudara berkata, Tuhan pelihara hatiku, pelihara pikiranku, pelihara kata-kataku, pelihara kesabaranku, pelihara hatiku, pelihara situasiku, supaya apapun terjadi, aku ini sudah diperbaiki. Bautnya mau kendor sedikit, diperbaiki. Jangan tunggu sampai lepas. Kalau sudah lepas, sudah, wah ini bahaya ini. Macam-macam bisa terjadi. Itu sebabnya Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah berkata, buktikan kamu kuat. Tapi dia berkata, tinggallah di dalam aku. Punya hubungan yang akrab dan erat dengan Tuhan. Biarlah mulai hari ini, biarlah kita mengatakan, Tuhan, jadilah pemimpin atas hidupku. Mulailah setiap hari dengan Tuhan. Bukan setelah lelah baru minta Tuhan menyertai saudara. Saudara kalau bangun pagi, memulai hari yang baru, siapa yang saudara harapkan? Jangan kalau sudah capek semalam, sudah sampai sore setelah bekerja selesai baru Tuhan sertai saya. Telat saudara, sudah bobrok semua. Sudah tadi hari ini Tuhan, aduh saya punya teman satu itu, waduh keterlaluan sekali Tuhan, gimana Tuhan, gimana jalan keluarnya, sudah terlambat. Coba kalau pagi saya mengatakan Tuhan hari ini bersama dengan saya. Aku mau punya kesegaran yang baru, cuaca yang bagus sehingga saya bisa menghadapi. Bahkan dalam hal-hal yang kecil sekalipun, libatkan Tuhan. Jangan kalau sudah krisis, sudah aduh Tuhan betul-betul ini sekarang duit saya cuma tinggal 10 perak dalam dompet. Ya kalau sekarang tidak musim 10 perak. Mungkin tinggal 10.000. Tuhan ayo Tuhan tolong Tuhan diisi Tuhan. Oh sudah tinggal 10.000 baru minta tolong sama Tuhan. Kalau mau dikasih pekerjaan tidak punya modal. Kalau mau disuruh melakukan sesuatu tidak ada duit sudah.
Kenapa tidak sejak kecil, sejak awal? Tuhan hari ini, bulan ini saya dapat berkat Tuhan 100 juta. Gimana Tuhan saya atur ini? Saudara yang berdagang, saya harus kulaan berapa banyak. Terus saya harus membayar yang mana dulu. Saya harus mengerjakan, mencari yang mana yang harus saya utamakan. Jangan kalau sudah kacau, kocar kacir, waduh ini waktunya ditagih, ini baru bingung, Tuhan tolong. Awali setiap hari, bahkan keputusan-keputusan kecil dengan Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan kekuatan. Kalau saudara sedang lelah, capek, belajar jujur, Tuhan aku capek, aku lelah Tuhan. Aku capek dengan dia Tuhan. Aku capek dengan suamiku Tuhan. Aku capek dengan anak-anakku Tuhan. Aku capek dengan istriku Tuhan. Datang jujur, jangan tunggu sudah mau meledak baru datang sama Tuhan. Ketika saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan dapat kekuatan. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, ketika hidup terasa berat, ketika iman terasa lelah, dan saudara merasa seolah doa terasa kering, dengarkan isi hati Tuhan hari ini. Masalahmu bukan karena Tuhan jauh. Masalahmu terjadi bukan karena aku tidak memperhatikan dan mengerti keadaanmu. Tetapi itu semua karena engkau mencoba hidup tanpa melekat kepada Tuhan. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup lebih keras. Tapi Tuhan cuma meminta hiduplah lebih dekat kepadaku. Mari kita berjalani minggu ini dengan bekerja dalam penyertaan Tuhan. Memikul beban bersama dengan Tuhan. Menjalani hidup tidak sendirian. Saya ingin mengundang tim musik tampil ke depan. Saya ingin mengajak saudara merenungkan dengan dalam firman Tuhan pagi hari ini. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling tepat. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling istimewa. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, yakinlah bahwa semua itu untuk kebaikan kita. Itu sebabnya marilah dengan dalam kita datang kepada Tuhan. Pagi ini, setelah kita mendengar isi hati Tuhan, Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku. Tinggal di dalam aku bukan sekedar percaya, tetapi melekat. Tetapi bertahan dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang lelah. Saudara merasa capek. Saudara sudah berusaha. Saudara sudah bekerja keras. Tetapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin ada doa-doa yang belum terjawab. Ada jalan yang terasa berat. Ada proses yang membuat kita ingin menyerah. Tapi firman Tuhan bagi hari ini mengingatkan kita, ranting tidak bisa berbuah kalau ia terlepas dari pokok anggur. Tuhan tidak pernah meminta kita kuat sendiri. Dia hanya mengundang kita tinggal. Tinggallah di dalam aku. Percayalah dan berserahlah pada saat ini.
Mari kita tidak menuntut Tuhan mengerti kita, tapi mari kita belajar mempercayai waktu dan cara Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, itu bukan karena Ia jauh dari hidup kita, tetapi karena Ia sedang bekerja lebih dalam dari yang bisa kita pahami. Jika saudara-saudara merindukan untuk bisa kembali melekat kepada Tuhan, kembali percaya pada waktu Tuhan, kembali menyerahkan rencana, keluarga, pekerjaan, studi, dan masa depan saudara, marilah kita sekarang merespon firman Tuhan ini dengan hati yang terbuka. Biarlah lagu ini menjadi doa kita bersama. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan sikap doa dan kita katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Ya Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Yakinkah saudara bahwa waktunya yang terbaik? Tuhan, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pagi hari ini mungkin ada satu saudara yang merasa hidup penuh dengan beban yang berat. Saudara yang merasa begitu lelah menghadapi hidup ini, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Tapi saat ini saudara mau katakan, mendengar panggilan Tuhan dan Dia berkata, tinggallah dalam aku mau menyerah kepadamu. Dan saudara yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan waktunya. Saudara boleh mengangkat tangan saudara ke atas dan katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, waktu Tuhan saudara yang yakin dan saudara mengatakan, Tuhan, aku mau melekat kepadamu, aku tidak mau lepas darimu, aku mau terus dekat kepadamu. Nyanyikan ini dengan kesungguhan hatimu sampai berdiri di tempatmu dan katakan, Tuhan, aku akan melewati semuanya aku akan lewati bersama denganmu. Tuhan, Engkau yang pasti yang terbaik. Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti,
lagi katakan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. inilah yang menjadi keyakinan hati kami Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi hidup kami. Walaupun kadang-kadang kami tidak tahu, kami tidak mengerti. Tetapi satu hal yang kami yakini Tuhan, bahwa waktu-Mu, Engkau mengerti yang terbaik dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali, agar kami boleh hidup melekat, tinggal di dalam Tuhan, bukan hanya pada hari Minggu saja, tetapi dalam setiap keseharian kami, dari waktu ke waktu, untuk kami boleh terus berusaha memelihara hubungan secara pribadi dengan Tuhan, baik di rumah, baik di pekerjaan kami, dalam kuliah kami, dalam setiap aktivitas hidup kami. Kami mau terus berhubungan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengingatkan kami bahwa di luar Engkau kami bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tetapi kami hanya bisa kuat dalam menghadapi segala perkara, dalam menghadapi kehidupan yang tidak menentu ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami esok. Tapi ketika kami mau ada di dalam Tuhan, kami percaya hidup kami ada dalam rancangan-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami bawa pulang dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi penyalur berkat bagi kami semua. Berkati setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu dan menyimpan dalam hati kami dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita mau lambaikan tangan kita. Baiklah, kita mau melekat sama Tuhan, kita mau membangun hubungan kita sama Tuhan. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau masuk dalam persembahan kita. Kita angkat pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan hadirat-Nya. Kita akan memberikan dan mempersembahkan semua persembahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kembali Tuhan saat ini kami datang kepadamu. Kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sesuai dengan kebenaran-Mu kami rindu dekat kepadamu. Kami tetap tinggal, terus berada dekat dengan Tuhan. Kami terus mempunyai hubungan yang indah dan intim dengan Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan kami boleh benar-benar bersumber dari Tuhan. Karena kami tahu kehidupan kami hanya bersumber daripada-Mu. Itu sebab Tuhan kami datang membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan kami menjadi sebuah persembahan yang indah, yang harum dan berkenan kepada-Mu. Sehingga kami boleh merasakan betapa besar kasih-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mendoakan saudara kami yang memerlukan dukungan doa. Baik mereka-mereka yang sedang menghadapi problem dalam rumah tangganya, problem dalam kehidupan keluarga, problem dalam pekerjaannya, dalam sekolahnya, dalam usaha dagangannya, dalam Tuhan semua yang sedang dikerjakan. Kami mendoakan mereka semua, biarlah Tuhan sesuai dengan firman-Mu kami mau lebih melekat kepada Tuhan. Kami mau lebih dekat kepada Tuhan karena kami tahu hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh pulang dan dapat kekuatan daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, marilah arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya untuk pulang mendapat berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekalian, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati, menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. Kasih karunia-Mu Tuhan, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati, menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. selamanya Tuhan, Selamanya. selama-lamanya Tuhan, selamanya. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menjadikannya pedoman dalam hidup ini. Amin. Silakan duduk kembali.